Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau baca bagaimana rencana dia selanjutnya ke kamu. Ini baru rencana ya, planningnya dia gimana. Kalau belum mungkin next reading itu langkah yang akan dia ambil mungkin ya. Ini baru sebatas planning doang. Maksudnya baru dipikirin gitu loh sama dia. Kayak gitu. Oke, seperti biasa aku punya 3 deck di sini. Kamu boleh pilih konsentrasi. Ini deck nomor satu, ini deck nomor 2, ini deck nomor 3. Videonya boleh kamu pause dulu. Pilih yang paling resonate dengan situasi kamu sekarang. Gitu. Aku biasanya nih kalau misalnya milih pile atau milih kartu-kartu yang mau aku pakai untuk reading, aku beginiin kartunya satu-satu. Nah, nanti mana yang paling kena gitu loh. Tutup mata biasanya aku. Gitu. Oke, sekarang kamu boleh pause videonya. Oh ya, sebelumnya aku mau bilang terima kasih buat teman-teman, buat kamu-kamu yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen di video-video aku. It means a lot. Semoga eh, semua reading aku ini bermanfaat untuk kalian semua gitu. Saran aku sih tonton videonya itu full. Kenapa? Karena di saat sela-sela aku memilih-milih kartu itu, terkadang ada yang apa ya? Kayak mungkin aku teringat quote sesuatu atau aku teringat sama situasi tertentu gitu. Mungkin deck yang ini nggak resonate dengan kalian, tapi ada kisah mungkin ya, atau pelajaran yang aku sharing yang mungkin resonate dengan situasi kalian saat ini. Oke, pause videonya, nanti kita ketemu dengan deck pilihan kamu. Hai, untuk kamu yang pilih deck nomor 1, kita lihat rencana dia bersamamu. Sekali lagi ya, ini general reading. Mungkin nggak semuanya resonate dengan situasi kalian saat ini. Kamu boleh booking personal reading supaya situasinya pas menggambarkan situasi kamu dan dia saat ini. Aku memang banyak concern di relationship untuk di YouTube ini. Karena bagi aku relationship itu sangat penting, terutama ketika kita berhasil berelasi dengan diri sendiri, apapun itu yang kita kerjakan, itu kemungkinan untuk berhasil itu sangat besar. Gitu. Oke, konsentrasi, kita lihat kartu-kartu kamu ya. Deck nomor 1, bagaimana? Apa sih rencana-rencana dia sama kamu tuh? Rencana dia ke kamu itu apa? Di balik arti sikapnya dia selama ini, kita lihat ya. Deck nomor 1. Wow, oke. Intinya adalah dia itu mau memperjuangkan kamu menuju yang namanya pernikahan. Aku nggak tahu ya, mungkin apa namanya, selama ini, apakah ini kamu eh, baru sebatas apa namanya pacaran atau sudah menikah. Kalau memang kamu sudah menikah, artinya dia mau mewujudkan pernikahan yang benar-benar berkualitas gitu. Apapun itu, energinya adalah dia mau mewujudkan pernikahan yang berkualitas dengan kamu gitu. Karena dia ngerasa bahwa apa ya, dia itu kayak dapat
akhirnya itu kayak dapat tanda kutip pencerahan lah bahwa ternyata kamu itu dan dia bisa membentuk suatu pernikahan yang menyenangkan. Mungkin kemarin ini baru dihadapkan dengan up and down ya relationship kalian ini gitu. Aku nggak tahu mungkin aja kemarin sempat dihadapkan sama orang ketiga atau misalnya dia baru start start penghasilan yang baru, sumber penghasilan yang baru kayak gitu. Dia ngerasa bahwa rencana dia itu mungkin sulit, tapi dia mau coba apapun resikonya itu dia mau coba itu. Tapi balik lagi ini baru sebatas di rencana dia gitu. Targetnya adalah dia tahu mau menikah gitu dan dia mencoba untuk mewujudkannya. Itu aku nggak tahu ya mungkin salah satu dari kalian atau kalian kamu sama dia nih punya trauma yang sama ya tentang relationship. Mungkin kalian pernah sama-sama sakit hati, makanya ini dia agak hati-hati ya mewujudkan rencananya dia gitu. Kita lihat ya tambahan kartunya. Intinya sih ini jangka panjang dia, bukan karena apa namanya, bukan karena tiba-tiba dia apa ya, cuman karena seneng doang, maksudnya bersemangat doang. Ini relatif stabil. Rencana dia ini relatif stabil. Kalau progresnya lambat, ya mungkin dia tipe yang lambat. Itu. Atau kemungkinan besar, case-nya adalah kalian terhalang misalnya restu orang tua. Bisa terhalang oleh latar belakang keluarga yang berbeda. Karena ini challenging banget ya. Gitu. Coba kita lihat tambahan kartunya. Info tambahannya. Tuh, satu. Oke. Nah ya memang dia tiba-tiba aja, memang tiba-tiba tersadar gitu loh bahwa kamu itu memang layak untuk diperjuangkan. Sama seperti kemerdekaan, layak diperjuangkan. Karena kamu ada di depan mata, kamu yang selalu mungkin nemenin dia. Walaupun kalian sudah melewati banyak drama, mungkin dia pikir ya kamu cukup apa ya, sabar mungkin ya ngadepin dia. Gitu. Karena orang ini sepertinya sih orang yang kamu tanyakan orang yang nggak mudah untuk dihandle atau dia pernah mengalami trauma yang cukup cukup ini ya bikin dia tuh nyaris kayak depresi gitu loh, kayak susah tidur atau kalian juga ya mungkin vice versa ya, atau ini kamu yang ngalamin, aku nggak ngerti deh. Oke. Sorry kalau ada suara-suara, ini aku sengaja record ini pagi supaya energinya itu agak lebih positif, energinya itu lebih kena ya gitu. Karena kan biasanya kalau apa sih untuk gelombang-gelombang otak tertentu tuh kita tuh butuh entah di pagi hari atau malam sebelum tidur untuk hipnoterapi itu. Apa ya, info tambahan. Oke. Oke. Hmm.
Ini aku nggak ngerti deh, apa ini ada terkendala keuangan ya? Mungkin aja, mungkin kamu sudah merencanakan menikah, bisa jadi kamu merencanakan menikah, tapi mungkin aja dia baru ditipu gitu. Jadi ini berkaitan dengan materi mmm, apa ya? Jadi materi itu kan bukan cuman masalah uang aja ya. Mungkin aja kemarin-kemarin nih dia ngerasa dianya belum siap gitu. Tapi sekarang dia siap untuk berkomitmen gitu. Itu bisa jadi eh bukan pilihan lain ya. Mungkin dia memikirkan beberapa alternatif gitu. Ada beberapa rencana gitu. Tapi beberapa skenario bersama kamu, cuman pada akhirnya dia sadar bahwa menikah dengan kamu itu bisa membuat dia itu lebih ngerasa utuh gitu. Dan dia memang mau pernikahan yang solid gitu. Menurut dia, dapetin kamu itu nggak mudah. Menurut dia nih, yang aku lihat dari sini. Itu mungkin kamunya juga kurang mengirimkan sinyal yang jelas ya bahwa kamunya juga mau atau ya, entah kenapa itu atau mungkin kamunya itu agak berhati-hati kali. Berhati-hati ke dia ngasih sinyal ke dia mau atau enggak kayak gitu. Atau sebaliknya dia juga agak berhati-hati. Mungkin dia tipe orang yang kalau misalnya dia belum bisa kasih bukti, dia nggak mau ngomong dulu. Itu. Cuman ini yang dia rencanakan itu ya tipe pernikahan yang real ya, yang real-real aja dianalisa bahwa apa namanya kalian banyak kesesuaian kayak gitu. Mungkin juga ada di antara kalian ya sudah mau cari apa lagi, umur sudah cukup kayak gitu atau enggak so far dia yang terbaik. Itu bisa jadi seperti itu. Oke, untuk kamu yang milih deck nomor satu, itu bacaan kamu semoga resonate. Apapun itu ya, apapun itu pilihan kamu. Menjadi single itu oke. Apa namanya? Kamu menikah itu oke. Kamu divorce itu oke. Yang nggak oke itu adalah ketika kamu mengubah diri kamu menjadi orang lain. Cuman gara-gara mau bersama orang yang nggak tepat. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih deck nomor 2 kita lihat bacaan kamu apa sih? Kita mau tahu nih rencana dia untuk kamu itu apa yang melibatkan kamu di dalamnya. Sekali lagi ini general reading ya, jadi nggak semuanya mungkin 100% resonate dengan situasi kamu saat ini. Gitu. Kalau misalnya kamu mau yang fully resonate, kamu bisa booking personal reading, ada di description box aku gimana caranya kamu bisa kontak aku. Ini bagaimana rencana dia bersamamu? Apa sih rencana-rencana dia bersamamu? Apa sih rencana-rencana dia bersamamu? Nomor 2. Hmm.
rencana dia sama kamu. Kenapa ya untuk deck nomor ini nih aku ngelihat kayak dia itu membiarkan waktu yang menjawab gitu. Kayaknya dia lagi lari dari sesuatu. Aku nggak tahu apa yang bikin dia ragu sama kamu. Memang di sini ada tanda orang ketiga. Kalau situasinya adalah kamu dalam hubungan cinta segitiga gitu, ya dia belum bisa memutuskan. Nggak ada rencana apa-apa. Kayaknya mungkin orangnya lagi capek ya. Tapi dia ngelihat sih ada potensi. Jadi ini kayak apa ya? Dia itu masanya kayak istirahat gitu loh. Kayak masanya eh tunggu dulu deh, agak capek gitu. Jadi belum banyak rencana-rencana dia sama kamu. Dia belum memutuskan mau sama kamu atau yang satu lagi. Nah, ini bisa jadi situasinya begini. Mungkin dia dihadapkan pilihan antara memilih kamu atau orang tuanya. Itu bisa juga third party itu kan nggak selalu bawa kamu dan misalnya perempuan lain atau laki-laki lain, tapi bisa juga misal orang tua atau konselor itu bisa juga gitu. Intinya sih dia memang melihat bahwa hubungan ini potensial tapi kayak dia keep dulu gitu loh. Dia belum mau banyak pergerakan karena dia ngerasa sangat-sangat lelah gitu loh. Dia males lagi apa ya? Lagi kayak perang batin gitu. Mau dia apa dia juga nggak jelas gitu dan dia itu nggak mau menyakiti kamu gitu. Jadi dia minta waktu sebentar untuk berpikir. Ibaratnya kayak em, nge-review ulang hubungan kalian itu karena dia nggak mau hubungan kalian itu cuman hubungan yang berdasarkan apa ya cuman karena love at the first sight yang kayak gitu. Dia itu pengen hubungan jangka panjang. Itu makanya rencana dia selanjutnya itu yang ada di pikiran dia adalah dia detach dari kamu. Itu dia memang memutuskan untuk pergi ya. Atau dia mungkin orang yang untuk saat ini dia belum siap untuk berkomitmen. Gitu. One day mungkin dia akan siap, cuman kita nggak pernah tahu kapan. Karena tiap orang punya waktu yang berbeda gitu. Nah, coba kita lihat kartu tambahannya. Untuk deck nomor 2, apa sih info tambahannya? Oke, memang dia masih bingung tuh terkonfirmasi dia sangat bingung melihat apa cari jalannya untuk sama kamu gitu loh. Banyak mungkin ketika untuk bersama kamu itu terlalu banyak hal mungkin ya yang harus dia korbankan. Tuh. Hmm, atau dia harus meninggalkan pernikahan dia kalau memang situasinya adalah orang ketiga itu kamu yang hadir dalam pernikahan dia itu bisa, kamu yang hadir dalam hubungan dia itu bisa. Gitu. Kalau nggak resonate ya mungkin skenario kamu yang lain ya. Intinya banyak hal itu dia sembunyikan gitu. Karena dia tidak mau bertengkar, karena dia cukup lelah untuk bertengkar sama kamu gitu. Karena kan mungkin aku nggak tahu nih. Eh kalau secara usia mungkin kalian hampir sepantaran ya. Secara usia kalian hampir sepantaran dan kalian sama-sama orangnya realistis gitu. Makanya mungkin dia butuh waktu untuk berpikir mana yang paling pas gitu loh. Karena dia ngelihat kamu tuh apa ya?
orang yang bertanggung jawab, orang yang layak untuk mendapatkan pasangan yang bertanggung jawab juga. Dia itu juga mau apa ya, menyediakan lah. Jadi menempatkan kamu itu di tempat yang layak. Dia itu mau yang seperti itu. Gitu layak ini jadi kayak apa ya, kayak di apa sih, dia kagum gitu loh sama kamu gitu loh. Bagi dia itu kamu itu luar biasa. Tuh, makanya dia butuh kehati-hatian, dia butuh waktu. Tapi tetap aja, ini sih kemungkinan besar dia akan pergi. Atau detach. Atau dia membiarkan kalian tidak ada komunikasi. Karena komunikasi kalian nggak ketemu. Oke. Kita lihat tambahan kartunya ya. Apa tambahan kartunya? Tambahan kartunya. Oke, involve wedding. Ya, mungkin aja ini salah satu di antara kalian itu ada yang apa berpisah karena kematian ya. Aku nggak ngerti. Mungkin ada trauma juga dengan pasangan kalian sebelumnya yang meninggal. Aku nggak ngerti. Ini melibatkan ada yang pergi karena meninggal itu atau dia situasinya itu mungkin sakit ya, mungkin salah satu, kan ini ada 3 pihak tuh, ada 3 pihak, salah satu pihak itu mungkin ada yang sakit kali, sakit berat mungkin ya. Makanya, dia agak takut. Kalau misalnya situasinya gini, memilih antara kamu dan orang tuanya, misalnya orang tuanya sakit berat dan orang tuanya nggak ngerestuin, nah itu bisa, gitu. Atau, situasinya adalah aku pernah ada klien tuh jadi dia itu punya punya istri yang nggak bisa, menafkahi dia secara batin karena sakit, gitu. Mereka nggak bercerai karena suaminya ini nggak mau, menyakiti hati istrinya, tapi, dia itu diizinkan untuk mencari istri lain, perempuan lain gitu, untuk memenuhi kebutuhan batin, gitu. Itu bisa jadi situasinya mirip-mirip seperti itulah. Itu, apalagi yang bisa aku lihat, ya ini memang banyak apa ya, pakai feeling ya, intuisi gitu. Jadi banyak banyak hal yang masih disembunyikan gitu loh. Ya dicoba aja karena kan yang bisa membuktikan sesuatu itu waktu sih. Kayak gitu. Bisa aja kita salah paham sama dia selama ini nanti berjalan seiringnya waktu kan ketika seseorang itu konsisten nanti kelihatan sendiri tuh mana yang benar, mana yang nggak benar. Gitu. Jadi agak hati-hatilah kalau misalnya memang kamu memutuskan untuk in relationship dengan seseorang. Gitu. Jangan pernah buang waktu kamu untuk orang yang nggak tepat. Jangan pernah kamu menginvestasikan diri kamu kepada seseorang yang nggak menginvestasikan dirinya ke kamu gitu. Karena hubungan itu kita harus balance. Ketika take and give-nya nggak seimbang, by nature itu nanti akan kepisah sendiri. Kalian akan nggak satu frekuensi sendiri. Karena pada dasarnya dalam hidup ini kita harus balance. Nah, ketika kita mulai nggak balance tuh, itu mulailah ada kejadian-kejadian yang membuat kita itu kayak disadarkan gitu. Oke, itu bacaan kamu deck nomor 2. Semoga resonate. Apapun keputusan kamu, nggak akan pernah ada yang menyalahkan keputusan kamu. Yang penting kamu sudah tahu resikonya masing-masing. Oke, see you and thank you.
Hai, untuk kamu yang pilih deck nomor 3, kita lihat bacaan kamu. Apa sih rencana-rencana dia bersama kamu? Kita lihat apa rencana dia bersama kamu. Oke, apa rencana dia bersama kamu? Sekali lagi nih general reading ya, jadi nggak semuanya mungkin resonate dengan situasi kamu saat ini. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang mendekati. Aku saranin sih kamu simak videonya utuh supaya kadang aku tuh ketika misalnya lagi milih kartu kayak gini atau ketika readingannya udah kebuka, ada mungkin quotes yang aku ingat atau pelajaran apa yang aku ingat melihat situasi kayak gitu. Gitu. Sekali lagi aku kalau general reading gini aku nggak bisa kasih saran ya, karena aku ngasih sarannya itu based on situasi yang terbaca di kartu aja. Jadi mungkin nggak 100% bisa ngena sama kamu. Tuh, karena kan setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda. Ya. Bagaimana rencana dia selanjutnya kepada kamu? Oke. Hmm. Eh, Oh, blow up your phone. Aku ngeliat kayaknya kalian ada jarak ya di sini. Entah jarak fisik kalian LDR atau eh apa namanya? Kalian deket tapi sibuk dengan kesibukan masing-masing. Em, ya apa ya? Dia rencana dia ke kamu itu aku nggak tahu kenapa ya ada kesan bahwa ini kok kayak third party situation ya. Jadi kayak ada orang ketiga atau multi party ya situation, aku nggak ngerti gitu. Intinya dia mau move on gitu, apapun yang terjadi dia mau move on, mau bergerak ke arah yang lebih baik. Ini vice versa ya, mungkin kamu juga, mungkin kalian kemarin terlibat banyak pertengkaran dan kalian memutuskan untuk saling memaafkan ya gitu. Tapi ini masih masih di pikiran aja, belum ada tindakan yang nyatanya karena masih sibuk dengan urusan masing-masing, masih sibuk mengejar impian masing-masing kayak gitu. Kalau ini sih untuk ke arah komitmen, aku lihat sih belum ya. Dari sisi dianya untuk ke arah komitmen mungkin belum. Cuman ya ini apa ya? Jadi kayak agak ya mungkin banyak nanti kalian bertukar kabar atau apa penyesuaian, aku nggak ngerti. Tapi ya komunikasinya itu ya bukan yang planning ke depan kayak gitu. Jadi lebih ke arah apa yang bisa dilakuin sekarang kayak gitu. Planningnya apa juga apa ya? Jadi misalnya dia mutusin nih untuk mau ke hubungan yang lebih baik kayak gitu. Tapi dia juga bingung gitu, langkah yang harus diambil tuh apa gitu. Atau situasinya kalau misalnya kalian ini baru putus nih, kalau misalnya baru putus ya rencana dia ya move on gitu.
Atau rencana dia adalah memilih yang satunya lagi mungkin ya. Tapi dia sadar kok kamu cukup berkualitas gitu. Cuman sebatas nggak match menurut dia gitu. Ya kalian karena kayak apa ya? Kayak yang apa sih feelingnya itu kayak cintanya itu hilang gitu loh. Beda banget dengan awal kenalan mungkin rasa ketertarikan yang ya feeling itu hilang. Mungkin karena sibuk dengan kesibukan masing-masing. Coba kita lihat tambahan kartunya ya. Ya mungkin dia ngelihat kamu setengah hati atau dianya setengah hati mungkin selama ini atau dia juga bingung dengan hatinya dia. Dia juga bingung, makanya dia putuskan itu pergi aja dulu. Pergi itu dalam artian nggak terlalu memikirkan tentang relationship ini, bisa. Pergi orangnya bisa, atau ini karena pekerjaan dia pindah kota bisa. Karena memang mengejar impian sih, impiannya dia, tanggung jawabnya dia gitu. Mungkin atau kalau situasinya third party bisa jadi memutuskan untuk divorce bisa gitu. Ini dengan current energy ya. Kalau misalnya kamu melakukan treatment yang berbeda sama dia, hasilnya bisa berubah gitu. Jadi tarot ini bisa ngelihat kalau kamu melakukan tindakan A hasilnya gimana, tindakan B hasilnya gimana. Karena kan tiap tindakan itu beda ya. Beda hasil walaupun dengan orang yang sama. Sama kayak apa namanya? Dulu aku zaman kuliah tuh kalau misalnya kita beda treatment itu, percobaan, beda treatment, hasilnya biasanya sih beda. Apa, bagaimana rencana dia sama untuk dek nomor 3? Oke. Oke. Ini aku nggak tahu kok kayak ada kabar tentang ini ya. Hal yang baru, mungkin ada petualangan baru bisa atau salah satu dari atau mungkin salah satu dari kalian di keluarga kalian dalam hidup kalian itu ada kelahiran baru. Ya mungkin teman, mungkin aku nggak ngerti deh kalau third party situation ya mungkin kehalang karena dia punya anak misalnya. Itu bisa. Tapi ada sesuatu hal yang baru lah yang kayaknya itu lebih apa ya namanya kayak awal new chapter kayak gitu. Mungkin aja ini dia memutuskan untuk pindah kota. Itu bisa. Karena ada pemberitahuan bahwa dia disuruh pindah kota atau dia bisnis di tempat yang berbeda. Kayak dia ekspansi bisnis itu bisa. Gimana pun ya dia harus kalau memilih antara hubungan ini atau passionnya dia masih memilih passionnya dia itu seperti apa gitu loh. Gitu. Karena apa ya? Dia ngelihat kamu itu sesuatu yang berharga. Intinya adalah itu. Kadang ya orang itu kalau saking dia sayangnya sama seseorang, dia nggak mau nyakitin seseorang itu. Gitu. Jadi dia mempersiapkan sesuatu dulu. Gitu. Tapi keputusan sementara yang aku lihat adalah dia pergi. Gitu.
Oke, untuk deck nomor 3 itu bacaan kamu, semoga resonate apapun yang terjadi dalam hubungan kalian. Pesan aku buat kamu, jangan pernah kamu berubah menjadi orang lain gitu. Jadilah diri kamu sendiri. Kalau andai pun berubah, itu untuk kualitas terbaik dari diri kamu sendiri gitu. Oke, thank you and see you.